Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, terimalah salam damai dari kami, dari hati kami yang paling dalam. Lukisan hasil karya dari Bapak Yos Sutarno gagal untuk dipamerkan di Museum Nasional. Seniman sejati pada umumnya memiliki idealisme yang sangat tinggi, sehingga para seniman sejati mereka cenderung untuk susah diatur, dalam tanda kutip loh ya. Bukan mereka tidak mau mentaati aturan, tidak, tapi mereka sulit untuk diatur. Cenderung nganggo sak karepe dhewe karena merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap dirinya sebagai seorang yang memiliki idealisme yang sangat tinggi. Tidak peduli itu seniman apapun loh ya, pengarang lagu, pencipta lagu maksud saya, terus seniman puisi, seni lukis, seni tari, pokoknya yang berkaitan dengan cita rasa dan karsa, bentuk dari hasilnya itu disebut karya seni. Maka orang-orang yang memiliki sifat-sifat semacam itu disebut dengan seniman, dan mereka kebanyakan memiliki sifat idealisme yang sangat tinggi, cenderung untuk susah diatur. Nah, bukan ini sekali lagi, bukan berarti seniman itu tidak mau taat terhadap aturan, enggak, tapi seniman itu susah untuk diatur. Ini adalah apa yang dialami oleh Bapak Yos Sutarno terhadap pembredelan loh, tanda kutip lagi ya. Nek jirene wong-wong sing ora seneng terhadap tindakan dari penggagalan pameran tunggal Bapak Yos Sutarno itu dianggap sebagai suatu pembredelan, ya monggo terserah. Tapi yang penting pamerannya Bapak Yos Sutarno kuwi gak sido dilakukan, dengan alasan karena ada beberapa hasil karyanya yang dianggap dalam tanda kutip lagi tidak pantas untuk dipamerkan di situ. Kenapa dianggap tidak pantas? Karena di tempat pamerannya, kalau nggak salah Museum Nasional ya, memiliki aturan-aturan yang membatasi, dianggap membatasi loh ya, terhadap hasil karyanya Bapak Yos Sutarno. Oleh karena sifat dasar seorang seniman sejati itu adalah idealismenya yang sangat tinggi, sehingga mereka tuh cenderung sulit dan susah untuk diatur, maka dianggapnya oleh Bapak Sutarno pembatasan-pembatasan itu merupakan suatu bentuk pembatasan terhadap kreativitas seorang seniman. Sama nek ora percaya, kalau seandainya Bapak Yos Sutarno itu diberikan sebuah pilihan, Bapak Yos Sutarno, sampean bisa melakukan pameran di sini dengan gratis tanpa harus memajang beberapa lukisan-lukisan A, B, C, dan D ini mungkin, atau sampean tidak usah melakukan pameran di sini dengan kalau sampean ngotot ingin tetap memamerkan, maka Bapak Yos Sutarno akan tetap bangga dengan dia lebih baik tidak melakukan pameran daripada dia harus dibatasi dengan aturan-aturan yang tidak memperbolehkan karyanya, sebagian karyanya untuk dipajang di situ. Kenapa? Secara value ya, secara nilai loh ya, langkah Bapak Sutarno untuk tidak melakukan pameran karena aturan A, B, C, dan itu jauh lebih bernilai bagi hasil karya Pak Sutarno daripada Pak Sutarno itu tunduk terhadap aturan yang ada di situ. Terbukti saat ini masyarakat pencinta seni jauh lebih akan perhatian terhadap hasil karyanya Pak Sutarno daripada hanya Pak Sutarno itu melakukan tetap pameran di situ dengan mentaati aturan, tidak usah menampilkan beberapa hasil karyanya. Nah, ini kalau kita lihat dari sifat idealisme dari seorang seniman seperti Bapak Yos Sutarno, berarti sikap Bapak Yos Sutarno itu sudah benar. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, lukisannya Bapak Yos Sutarno itu sebenarnya bukan karikatur. Ingat, bukan karikatur. Satu gambar memiliki sejuta arti. Ini adalah lukisan. Sehingga
apabila seseorang yang mengatakan dirinya adalah seniman sejati, maka seorang Bapak Yos Sutarno terhadap lukisannya, kalau dia ditanya, "Pak, ini apa arti lukisanmu?" tentu Bapak Yos Sutarno tidak akan memberikan sebuah informasi yang pas tentang hasil karyanya, karena dia ingin menyampaikan hasrat dan kekecewaan dalam hatinya, mungkin senang atau benci, gundah gulana, dalam bentuk lukisan yang boleh diartikan oleh masyarakat itu secara bebas. Tetapi karena hasil lukisan Bapak Yos Sutarno yang tidak boleh dipamerkan di situ itu bukan sebuah karikatur, maka kita bisa tahu karakter-karakter siapa saja yang ada yang kemudian dimasukkan ke dalam lukisan itu. Kita tentu mengerti dan paham siapa orang yang kurus dengan model rambut seperti itu dengan belahan di samping, kita sudah tahu. Maka disitulah kita bisa memahami bahwa jangan sampai hasil karyanya Pak Yos Sutarno ini menyinggung perasaan seseorang. Nah, ini para kurator melihatnya dari sisi itu. Kita juga bisa mengerti orang kurus yang berpawakan rambutnya klimis, kemudian di belahannya di samping, kemudian ada istana, kemudian ada hewan kerbau yang warnanya merah. Ayo, kita juga bisa mengerti apa kira-kira dari makna lukisan itu. Nah, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, nih ingat, satu gambar memiliki sejuta makna. Kalau hasil karyanya Bapak Yos Sutarno itu sebenarnya bukan lukisan abstrak, di mana kita penikmat seni bisa mengartikan dari segala macam sudut dengan pengertian yang berbeda-beda. Maaf saya pernah bekerja di galeri seni selama 8 tahun. Saya bukan ahli seni, saya bukan kurator, tetapi saya mengerti sifat dasar seorang seniman sejati yang tadi di atas, bahwa seniman sejati adalah susah diatur karena bentuk idealismenya yang sangat tinggi. Nah, oleh sebab itu, karena lukisan Bapak Yos Sutarno itu bukan berbentuk karikatur, sebenarnya kita sangat mudah sekali, karena lukisannya karena beberapa lukisan dari Bapak Yos Sutarno itu seperti karikatur yang kita bisa menebak kira-kira sopo ning jero kuwi karakter-karakter orang yang ingin ia tampilkan. Tidak jauh dari kekecewaan beliau mungkin ketika melihat politik yang ada di Indonesia. Nah, banteng merah, kebo merah, sama nih saya mengartikan wong kurus dengan sisiran rambut ke samping, belahan di samping, sampan sudah bisa mengartikan sosok siapa itu. Kemudian Raja Jawa, ayo sampan masih ingat toh yang diucapkan oleh Bapak Bahlil, siapa yang dimaksud dengan Raja Jawa? Maka di situ ditampilkan oleh Bapak Yos Sutarno. Pesan untuk Bapak Yos Sutarno, Anda sebagai bentuk idealisme sampean yang sangat tinggi, sudah tepat apabila Anda menerima untuk lebih baik tidak melakukan pameran di Galeri Nasional apabila semua karya sampean itu tidak boleh ditampilkan secara menyeluruh. Jadi ada sebagian dari karya Bapak Sutarno yang tidak boleh ditampilkan di situ. Anda itu lebih baik tidak usah melakukan pameran, karena nilainya terhadap hasil karya sampean itu jauh lebih tinggi daripada sampean harus melakukan pameran di situ dengan sortiran hasil karya sampean tertentu. Tetapi juga merupakan suatu bentuk karya, karena kekecewaan sampean yang sampean tuangkan di lukisan itu mudah sekali untuk dimengerti, mudah sekali untuk dipahami. Oleh sebab itu perlu adanya sedikit koreksi apabila sampean ingin menampilkan sebuah koreksi dalam kebencian Anda terhadap sebuah lukisan. Ya itu terserah sampean, wong seni ku bebas. Nah, saya termasuk penikmat seni, maka sampai juga melakukan sebuah koreksi terhadap hasil karyanya sampean, ya bebas loh. Ora usah nesu, ora usah sakit hati. Kita sama-sama ingin berkarya. Oleh sebab itu kita juga saling mengingatkan. Nek sampean trimo monggo, Bapak Sutarno ora trimo, ya ora apa-apa, bebas toh. Wes ngono wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.